selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami. Dan saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tentang manajemen dalam agribisnis. Sebelum memulai presentasi kami, alangkah baiknya saya sebagai ketua kelompok dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami ada sekitar 5 orang. Yang pertama adalah Agustina Wulandari dengan NIM 720, 121, 00, dan 13. Yang kedua ada Ayu Dewi Anissa dengan NIM 720, 121, 000, dan 6. Lalu ada David Luman Tobing dengan NIM 720, 121, 000, baru 9. Selanjutnya ada Obed Haryanja dengan NIM 720, 321, 0001. Lalu yang terakhir ada Reksa Ananda Sufi dengan NIM 720, 351, 0004. A. Pengertian dan ruang lingkup manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis mengandung pengertian dari dua kata, yaitu manajemen dan agribisnis. Manajemen berarti seni atau art dan ilmu atau sains. Untuk melaksanakan suatu rangkaian pekerjaan melalui penggunaan sumber daya. Menurut Stoner dan Freeman tahun 1989, manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan agribisnis menurut Subyokto Tajakrawerdaya tahun 1996, agribisnis secara umum mengandung pengertian sebagai keseluruhan operasi yang terkait dengan usaha untuk menghasilkan usaha tani untuk pengolahan dan pemasaran. Sedangkan menurut Iksan Semaon tahun 1996, agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor agribisnis, mencakup perusahaan yang pemasok input agribisnis dan jasa pengangkutan jasa keuangan. Dengan demikian, manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Ruang lingkup manajemen agribisnis yang pertama yaitu subsistem penyediaan sarana produksi, menyangkut kegiatan penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang didasarkan pada perencanaan dan pengelolaannya sehingga sarana produksi tersebut memenuhi 5 kriteria tepat, yaitu waktu, jumlah, jenis, mutu, dan produk. Yang kedua, subsistem usaha tani atau produksi, menyangkut kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Yang ketiga, subsistem agroindustri atau pengolahan hasil, menyangkut kegiatan-kegiatan pengolahan hasil usaha tani yang merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengolahan lanjutan hasil pertanian dengan maksud untuk menambah added value dari produksi primer. Yang keempat, subsistem pemasaran, menyangkut kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian atau hasil agroindustri yang ditujukan untuk pasar domestik atau dalam negeri ataupun pasar luar negeri atau ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkup kegiatan agribisnis. Yang pertama adalah pertanian sektor yang merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional yang meliputi subsektor tanaman, bahan makan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada perkebunan, yaitu segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Yang ketiga ada peternakan, yaitu kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Yang keempat perikanan, dan yang terakhir kehutanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik manajemen agribisnis.
Mengingat adanya karakteristik agribisnis yang khas, maka manajemen agribisnis harus dibedakan dengan manajemen lainnya. Beberapa hal yang membedakan manajemen agribisnis dari manajemen lainnya menurut Downey dan Erikson adalah: pertama, keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis, yaitu dari para produsen dasar ke konsumen akhir akan melibatkan hampir setiap jenis perusahaan bisnis yang pernah dikenal oleh peradaban. Yang kedua, besarnya pelaku agribisnis. Yang ketiga, hampir semua agribisnis terkait erat dengan pengusaha tani baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, keanekaragaman skala usaha di sektor agribisnis dari yang berskala usaha kecil sampai dengan perusahaan besar. Yang kelima, persaingan pasar yang ketat khususnya pada agribisnis skala kecil di mana penjualan berjumlah banyak sedangkan pembeli berjumlah sedikit. Yang keenam, ada falsafah cara hidup atau the way of life tradisional yang dianut para pelaku agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih tradisional daripada bisnis lainnya. Yang ketujuh, kenyataan yang menunjukkan bahwa badan usaha agribisnis cenderung berorientasi dan dijalankan oleh petani dan keluarga. Yang kedelapan, kenyataan bahwa agribisnis cenderung lebih banyak berhubungan dengan masyarakat yang luas. Dan masih banyak lagi yang membedakan manajemen agribisnis dan manajemen lainnya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Tentunya di dalam agribisnis juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen yang telah dikenal oleh berbagai kalangan, mulai dari planning. Planning sendiri merupakan proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran. Selanjutnya adalah organizing. Organizing merupakan proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan selanjutnya ada pada actuating, merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling merupakan pengadaan penilaian bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula. Oke, selanjutnya kita beralih kepada tingkatan manajemen. Terdapat 3 tingkatan manajemen. Yang pertama ialah manajemen puncak. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Dan yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Dan yang ketiga adalah manajemen lini pertama. Pihak yang berada dalam tingkatan ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional, sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Selain itu, bagian ini pula yang akan menjadi penghubung antara tenaga operasional dengan manajemen menengah, dan selanjutnya manajemen menengah akan menyampaikan kepada manajemen puncak. Dengan ini kita tahu pada tingkatan manajemen 1, 2, dan 3 saling menghubungkan dengan manajemen lini pertama sebagai orang yang pertama yang mengetahui kendala, menyampaikan kepada manajemen menengah, dan manajemen menengah menyampaikan pada manajemen puncak. Peranan agribisnis sebagai suatu sistem dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peranan penting di Indonesia karena sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja, mampu mendukung sektor industri baik industri hulu maupun industri hilir, mampu menyediakan keragaman menu pangan, dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat. Pada dasarnya, tidak perlu diragukan lagi bahwa pembangunan ekonomi yang berbasiskan kepada sektor pertanian atau agribisnis telah memberikan bukti dan peranan yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian bangsa.
Selanjutnya, ada 5 peran penting dari sektor pertanian dalam kontribusi pembangunan ekonomi. Antara lain, yang pertama, meningkatkan produksi pangan untuk konsumsi domestik. Nah, konsumsi domestik menjadi suatu peran penting bagi Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang terancam menurun akibat virus COVID. Yang kedua, penyedia tenaga kerja terbesar. Yang ketiga, memperbesar pasar untuk industri, bisa dengan cara menambahkan produk atau layanan baru. Yang keempat, meningkatkan suplai. Meningkatkan suplai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, meningkatkan devisa. Meningkatkan devisa yaitu menambah pendapatan atau pemasukan uang negara. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau PBD, terutama pada masa krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Satu-satunya sektor yang menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 hanyalah sektor agribisnis, di mana agribisnis memiliki pertumbuhan yang sangat positif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Manajemen agribisnis menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen lainnya, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, pengevaluasian, dan pengendalian. Jika konsep agribisnis dapat diterapkan dengan baik, secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian, baik dalam pemanfaatan tenaga kerja yang banyak dari masing-masing subsistem sehingga penyediaan pangan nasional. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tentang manajemen dalam agribisnis. Mohon maaf ada kurangnya karena ya kesempurnaan hanya milik Tuhan, dan terima kasih.